Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mulai? Silakan kalau ada yang mau ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya teman-teman sebelumnya saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya karena kita memang terlambat dikarenakan ada lain hal. Terima kasih juga udah join. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sebelumnya kita berdua memang lagi keadaannya kita lagi nggak di Jakarta. Betul, jadi lagi di luar kota. Kita lagi ada di Bali. Mama itu ada di Jakarta gitu. Mama memang gak kemana-mana, cuman memang Mama sempat menerima tamu di rumah beliau. Setelah terima tamu di rumah beliau ngerasa report ke kita ya, kalau badannya gak enak badan, kalau beliau merasa demam pada saat itu, kalau saya tidak salah di tanggal 30. Di tanggal 29 udah merasakan, tanggal 30 Mama akhirnya cek mandiri di rumah dengan menggunakan waktu itu hanya swab. Betul. Namun dinyatakan pada saat itu hasil swab Mama positif di tanggal 30 Juni. Nah, sampai akhirnya kita waktu itu mengatasinya ya minum obat virus dan lain sebagainya, juga konsultasi ke dokter untuk obat apa yang bisa dikonsumsi sama Mama gitu. Di hari kedua Mama sudah mulai mengalami sesak nafas. Akhirnya kita Mama nggak mau ke rumah sakit saat itu dikarenakan memang Mama maunya dirawat di rumah. Akhirnya kita sediakan oksigen, juga ada yang mengawasi juga dokter dan juga perawat yang mengawasi. Obat-obatan juga masuk terus dan beberapa obat-obatan lain ya. Tapi pada saat itu saturasi Mama sudah mulai turun rendah gitu, tapi tidak terlalu rendah, waktu itu hanya 96 dan 97. 96, 97, 98. 98, 97 turun lagi 96 sampai di 95. Iya. Nah, akhirnya Mama waktu itu dari oksigennya 60% sampai akhirnya ke 100% gitu bantuan oksigen. Di hari ke 3 COVID, Mama nggak ngeluh, semakin sesak yang dahsyat. Mama juga nggak bisa tidur. Mama juga sudah terbata-bata untuk ngomong dan komunikasi sama kita gitu. Mama juga udah mulai drop kondisinya, sampai pada saat kita cari oksigen itu sangat sulit ya. Mungkin informasi ini bisa menjadi pertimbangan juga gitu ya untuk semua lini gitu. Oksigen itu pada saat itu ibu saya sangat sulit mencari oksigen. Sampai akhirnya harus keliling Jakarta, dapat di pinggiran Jakarta, itu pun kondisinya banyak sekali oknum-oknum ya. Kami jujur dengan situasi kayak gini, saya juga berpikir ibu saya dan saya memikirkan orang lain gitu. Yang kami sedih adalah di saat kondisi banyak orang yang membutuhkan oksigen, justru harga oksigen itu sangatlah mahal, sangat sulit dicari, kalaupun ada mahal, bahkan untuk isi oksigen pun sulit gitu. Kita juga berpikir tidak semua orang kan di posisi beruntung untuk bisa dapat dengan mudah gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita alhamdulillah dapat oksigen, tapi dengan melihat saturasi Mama sempat waktu itu sampai turun di 89, saya telepon dokter, beberapa dokter paru juga, dan harus diputuskan untuk Mama mencari rumah sakit. Kondisi mencari rumah sakit itu teman-teman juga mungkin ini buat semuanya ya. Kami juga sangat sulit dan gak gampang. Kami juga mengalami kok situasi yang nomor antrian rumah sakit 200 sekian, lalu ditolak di rumah sakit karena memang kondisi rumah sakit sangatlah penuh gitu ya. Jadi untuk teman-teman tidak semudah itu ibu saya langsung dapat rumah sakit. Sangat-sangat sulit. Kita sampai keliling rumah sakit, cari rumah sakit mana yang bisa untuk menerima karena kondisinya betul-betul lagi menurun. Dan juga kita waiting list, tapi qadarullah alhamdulillah. Dan sampai waiting listnya ada yang sampai 100, 200, ada yang sampai 80, sampai suruh nunggu dulu ada di angka 25. Itu bukan rawat inap ya, tapi IGD. Itu masih IGD. Jadi alhamdulillah dengan baik sama Allah, akhirnya Mama dapat IGD. Sampai dapat di IGD, Mama yang tadinya baru pakai oksigen biasa yang di hidung, akhirnya harus pakai oksigen dengan mask yang tertutup penuh gitu. Dikarenakan memang situasinya tidak juga membaik. Di hari pertama itu Mama mengeluh tetap sesak nafas ya Bib ya, dan nyeri di dada. Ternyata pada saat Mama nyeri di dada itu Mama
terkena serangan jantung, dikarenakan mungkin mama panik, mama juga mungkin merasa tidak nyaman dengan paru-parunya. Pada saat masuk rumah sakit langsung difoto ronsen paru-paru mama, kondisi paru-paru mama ya kondisi paru-paru mama memang sudah penuh dengan virus COVID itu. Nah makanya prosesnya cepat sih, mama masuk rumah sakit tanggal 4, tanggal 5 itu mama harus pakai NF-NC, lalu naik lagi ke NIF, lalu akhirnya karena saturasi mama nggak membaik, akhirnya sekarang mama kondisinya menggunakan ventilator, dan mama tidak disadarkan atau diintubasi guna untuk pengobatan yang maksimal. Dan juga alhamdulillah kemarin kita sudah masukin Gamaras, dan malam ini juga masuk Gamaras. Jadi masuk Gamarasnya itu udah 2 kali. Dan ini salah satu obat imun tubuh buat nguatin paru-parunya. Ini salah satu terapi sebenarnya. Jadi kalau mungkin ditanyain langkah-langkah apa yang kami upayakan untuk mama selain obat-obatan yang pastinya obat antivirus yang sudah masuk, obat antivirus yang diberikan juga sudah yang paling kuat gitu. Tapi juga mama nggak membaik saturasinya, kita menyarankan untuk ikut terapi. Pertama ada terapi dengan obat Gamaras. Terapi tersebut dilakukan 5 hari berturut-turut. Alhamdulillah sudah kita lakukan 2 hari berturut-turut. Yang tadinya saturasi mama di angka 78, alhamdulillah membaik ke angka 83 sampai sempat ke 90. Tapi saat ini barusan sebelum saya lakukan interview ini, mama turun lagi di angka 87. Langkah yang kedua adalah kemarin malam saya memutuskan dan pihak keluarga untuk mengikuti terapi plasma darah. Alhamdulillah sekali saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk teman-teman yang membantu sahabat kami, teman-teman juga teman-teman public figure, banyak sekali yang membantu dalam pencarian plasma darah untuk mama. Dan alhamdulillah hari ini kita dapetin 4 kantong darah dari beberapa pendonor, karena dan 1 kantong darah dari pihak PMI. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi mama insya Allah sore ini akan dilakukan terapi plasma darah. Itu aja sih mungkin yang bisa saya jelasin. Sebenarnya nggak ada riwayat penyakit apapun ya, mama dalam keadaan yang sehat. Cuman memang mama dalam kondisi yang obesitas atau kelebihan berat badan. Nah itu yang memang cukup buruk untuk orang yang terpapar COVID gitu, untuk masalah penyembuhannya juga. Dan dengan adanya terpapar itu semakin luas di paru-parunya mama, sehingga mama yaitu baru pertama kali kena serangan jantung dan pengentalan darah, tetapi pengentalan darahnya tidak tinggi gitu. Sebenarnya mama tidak ada penyakit lain gitu. Saturasi hari ini kemarin kan alhamdulillah sampai 90, hari ini 87. Saya berharap doain semuanya biar saturasinya naik lagi sampai di angka normal dan sampai 100% insya Allah. Karena bantuan dengan alat itu bisa sampai 100%. Ya kondisinya mama masih tidak sadarkan pastinya karena memang mama diintubasi untuk penggunaan ventilator. Jadi kondisinya memang masih tidak sadarkan. Untuk saturasi masih belum stabil. CT mama juga yang pada saat kita cek pertama CT-nya di 21, hari ini CT-nya malah menurun di angka 15. Itu kondisi mama saat ini sih, makanya saya mohon doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan mama bisa melewati fase-fase kritis mama dan mama bisa kembali ke kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga belum dapat kabarnya karena belum diberikan. Iya. Jadi sebenarnya belum dimasukkan karena plasma itu kan baru didapat dari PMI. Terima kasih juga buat PMI yang udah memberikan darah, dapat 1 kantong dari PMI, yaitu baru kemarin. Jadi harus melewati dulu proses. Dan karena mama ini kan menjalani 2 terapi sekaligus, jadi tidak mungkin dilakukan oleh pihak dokter dalam saat bersamaan karena khawatir nanti susah untuk mengetahui apabila terjadi alergi dan lain sebagainya atau penolakan dalam tubuh mama. Makanya karena Gamaras dilakukan terapinya itu pada saat jam 1 malam.
sampai dengan tadi baru selesai jam 3 sore. Insya Allah makanya plasma darah ini baru akan dilakukan sore ini oleh pihak kedokteran RSPP Simpruk. Ya tadi udah saya jelasin Mas, Mama kondisinya kan untuk dipasang ventilator itu perlu diintubasi. Jadi Mama tidak disadarkan dulu, sudah 2 hari Mama tidak sadarkan diri, memang tidak disadarkan gitu. Terakhir yang bikin aku sedih karena memang sebelum diintubasi, Mama yang tadinya nggak mau makan, Mama yang tadinya sulit untuk makan karena sesak setiap kali Mama makan, lepas oksigen memang saturasinya menurun gitu. Tapi yang saya paling sedih ya karena sebelumnya pihak rumah sakit kan memberi video kepada kami keluarga. Pada saat Mama sebelum diintubasi itu Mama dalam keadaan yang semangat luar biasa. Mama dalam keadaan yang mau makan. Tapi karena kondisinya, tapi qadarullah gitu karena saturasinya terus menurun. Jadi pada saat itu yang bikin saya hancur adalah ketika saya melihat terakhir kali saat ini ya, karena saya yakin Mama saya pasti sembuh. Terakhir kali saya melihat Mama diintubasi, sebelum diintubasi, beliau masih sangat sadar, beliau masih respon yang baik. Itu yang paling yang selalu saya putar ulang-ulang videonya Mama gitu.